Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juinda Bokiu dari kelas F Manajemen. Apakah sejarah bela negara? Sejarah bela negara dimulai di Toko Bukit Tinggi yang semula merupakan pasar atau disebut pekan bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian, setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Padri. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah statement atau disebut kota dan berfungsi sebagai ibu kota afdeling pada bevolking dan onderverdeling out Agam. Pada masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan Komandan Militer ke-25 Kempeitai di bawah pemimpin Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari Stedelijk Fort de Kock menjadi Bukit Tinggi Siakuso, yang daerahnya diperluas dengan memasukkan negara-negara sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Setelah kemerdekaan Indonesia berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad. Hasan, pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disebut PDRI yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia, Pemerintahan Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI pada area seluas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Sirih, Nagari, Kawah Tinggi, Kecamatan Gunung Ombe, Kabupaten 5, Sumatera Barat. Definisi bela negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI
dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasca Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri ataupun luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan konsepsi kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyaknya jiwa. Penjelasan Pasal 9 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Oleh karena itu, secara definisi bela negara sendiri sebenarnya merupakan 1. Jiwa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Kewajiban dasar manusia. Dan 3. Kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara. Bela negara sebagai kesadaran menghadapi segala AGHT. Amanat tertulis Presiden RI pada peringatan Hari Bela Negara 2015, 19 Desember 2015, menegaskan bahwa Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara dari keseluruhan kekuatan rakyat, mulai dari prajurit TNI, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri, dan elemen rakyat yang lain. Sejarah juga menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata. Dalam amanat tersebut dijelaskan beragam ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, mulai dari tantangan dalam mengelola kemajemukan, gelombang perdagangan bebas, dan tekanan integrasi ekonomi regional, hingga penguasaan akses sumber daya maritim, energi dan pangan, serta tantangan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan.
Inpres nomor 7 tahun 2018. Selaras dengan amanat tertulis Presiden RI pada peringatan Hari Bela Negara tersebut, menunjukkan bahwa bela negara menyangkut segala sektor kehidupan dengan rencana aksi terkait sektor pertahanan, keamanan hingga sosial budaya. Adapun tujuan dari penerbitan Inpres nomor 7 tahun 2018 adalah dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya bela negara menjadi lebih sistematis, terukur, terstandarisasi, dan masif. Penerbitan Inpres nomor 7 tahun 2018 dengan demikian merupakan penegasan pentingnya bela negara untuk menghadapi segenap ancaman hingga tantangan mulai dari ranah pertahanan, keamanan, mengelola kemajemukan hingga tentang kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan dalam menegakkan amanat kedaulatan negara bagus. Selain itu, kehadiran Inpres nomor 7 tahun 2018 juga merupakan penegasan kebijakan bahwa bela negara bisa dilakukan melalui mengabdikan profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hal ini sangat selaras dengan amanat pasal 68 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia agar segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, nampak bahwa Inpres nomor 7 tahun 2018 menggenapi pemaknaan upaya bela negara dalam kaitannya dengan kedaulatan bangsa dan negara, yaitu hak untuk menentukan nasib nusa, bangsa, dan negaranya sendiri. Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya dimaknai dalam bidang pertahanan keamanan, wilayah, dan politik, namun juga di segenap bidang kehidupan nasional, mencangkup hubungan internasional, kependudukan, sumber daya dan lingkungan, ideologi, hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga iptek. Secara hakiki, dengan demikian, bela negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap bangsa dan warga negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau singkatan AGHT yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara atau yang oleh Inpres nomor 7 tahun 2018 dipertegas sebagai Aksi Nasional Bela Negara. Nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. 6. Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam semangat kebangsaan merupakan energi potensial yang tinggi dari bangsa Indonesia dan akan berdaya guna secara efektif jika digunakan dengan semangat kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan dan tidak membedakan suku, ras, agama, dan kelompok. Konsep dan prinsip kepemimpinan bela negara. Konsep kepemimpinan bela negara adalah
kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai tersebut telah ditandai sebagai atribut warga negara yang baik, sekaligus sebagai karakter yang akan menentukan kualitas kepemimpinan. B. Prinsip kepemimpinan bela negara. Prinsip utama kepemimpinan bela negara adalah integritas moral dan etika. Integritas moral dalam kepemimpinan bela negara akan menghadirkan sosok pemimpin yang menjadi teladan. Keteladanan inilah yang memberinya legitimasi moral dalam mengarahkan dan mewujudkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Integritas moral kepemimpinan bela negara menghadirkan kepemimpinan yang memberi pengaruh bukan karena gemar memerintah, tajam dalam mengkritik, dan mahir mencari kesalahan, melainkan pemimpin yang memberikan pengaruh karena tindakannya tidak tercela dan daya juangnya yang tak mengenal batas. Integritas moral dan etika sebagai prinsip kepemimpinan bela negara akan menciptakan iklim di mana orang akan terbiasa melakukan hal-hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang biasa dilakukan. Aktualisasi kepemimpinan bela negara memengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Pemimpin hadir untuk menjadi mesin utama yang menggerakkan anggota di lingkungannya. Kepemimpinan bela negara harus menjadi poros penggerak masyarakat lainnya untuk mencintai NKRI. Langkah implementatif untuk menjadi penggerak berlandaskan kekuatannya dalam menunjukkan preferensi keindonesiaan. Kepemimpinan bela negara menjadi salah satu faktor penentu terciptanya sebuah kekuatan dalam membangun sikap kewaspadaan nasional serta nasionalisme masyarakat. Pemimpin bela negara berperan strategis dalam menjalankan tugasnya untuk membuat warga negara semakin mencintai NKRI dan memiliki kewaspadaan nasional. Kecintaan terhadap NKRI atau yang disebut dengan nasionalisme memiliki garis lurus dengan visi dari kepemimpinan bela negara. Nasionalisme warga negara harus sesuai dengan tantangan zaman. Hal ini menjadi penting agar nasionalisme dapat dimaknai secara lebih mendalam, tidak sekedar konsep pajangan. Karenanya, visi kepemimpinan bela negara ialah harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk menjadi warga negara yang memiliki rasa nasionalisme. Kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. Kunci dalam memahami konsep masyarakat adalah interaksi sosial yang dibangun sesuai dengan norma adat istiadat mereka. Karenanya, seorang pemimpin yang memiliki jiwa bela negara terjun langsung dan membaur ke dalam interaksi sosial masyarakat menjadi syarat utama. Kepemimpinan bela negara harus mampu memasang telinga dan kepekaan hatinya di tengah-tengah kehidupan dan permasalahan masyarakat. Seorang pemimpin tak boleh mengambil jarak dengan masyarakat, menuntut, dilayani selayaknya raja dan mengonsepsikan masyarakat sebagai hamba. Menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Masyarakat sebagai komponen penting dalam bernegara memerlukan sosok yang mampu mengharmoniskan tujuan negara dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, membangun kebersamaan di dalam makna tentang kehidupan berbangsa, menjaga agenda penting kepemimpinan bela negara karena banyak negara terpecah belah akibat diorientasi elit dan warganya. Hadirnya sosok pemimpin panutan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi salah satu jawaban untuk bisa mengarahkan warganya pada tujuan negara. Salah satu di antaranya ialah menjaga keutuhan NKRI. Keteladanan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk learning from the example atau leadership by example. Pemimpin dengan karakter yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa seperti jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, percaya diri,
visioner, dan bijaksana akan mampu menjadi model panutan atau keteladanan dalam masyarakat. Integritas inilah yang membuat pemimpin diikuti oleh dan diteladani. Kepemimpinan bela negara harus dimaknai sebagai bentuk kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai luhur karakter bangsa yang diimplementasikan melalui perkataan, sikap, serta perbuatan. Dengan demikian, dalam konteks kepemimpinan bela negara, seorang pemimpin bukan hanya bagian dari komunitasnya, melainkan orang terbaik di antara pengikutnya, sekaligus sosok yang paling mampu menampilkan nilai-nilai yang diidamkan pengikutnya, seperti rela berkorban, berani memutuskan, cinta tanah air, kerjasama dan tanggung jawab, memiliki daya juang, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Membangun semangat bela negara berbasis kesejahteraan. Selama berabad-abad, suku bangsa Indonesia hidup sejahtera dengan menikmati kekayaan negeri berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Nusantara. Komoditas tersebut tidak saja memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tetapi juga untuk diekspor seperti rempah-rempah, gula, nila, kayu gaharu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tumbuhan tanah negeri tercinta layak disebut emas hijau. Bangsa Indonesia juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dianugerahi laut yang luas sebagai sumber kekayaan yang melimpah dan menjadikan sebagai salah satu maritime terbesar di dunia. Di dalam lautan yang terbentang luas dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI, hidup berbagai jenis fauna yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Unit National Development Program bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Dan tak perlu lagi, Laut Nusantara yang memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. Kekayaan laut ini dapat disebut emas biru karena merupakan keunggulan komparatif suku bangsa Indonesia. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia tanah air yang sangat berharga tersebut oleh Tuhan Yang Maha Esa oleh banyak seniman diekspresikan dalam lirik lagu. Bahkan Rudolf Supratman menempatkan istilah tanah airku pada bait pertama dan di beberapa bait berikutnya pada stanza pertama lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya lebih dari itu. Dalam lirik lagu Indonesia Raya ketiga stanza, kita bangsa Indonesia memuji kesuburan dan kekayaan tanah air sebagai pusaka. Oleh karena itu, perlu dihayati bahwa nilai yang terkandung dalam sila pertama dari Pancasila, bangsa Indonesia harus memandang kekayaan melimpah berupa emas hijau, emas biru, serta kekayaan alam lainnya yang merupakan keunggulan komparatif, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang khusus diberikan kepada kita. Kekayaan tanah air itu merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Oleh sebab itu, harus dijaga dan dikelola secara bijaksana dengan menerapkan kearifan lokal agar dapat diwariskan kepada anak cucu generasi penerus kita. Bab 14 Pasal 33 Ayat 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar semua kekayaan yang terkandung di bumi Nusantara harus dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Kemakmuran rakyat Indonesia merupakan tujuan didirikannya NKRI sebagaimana diamanahkan dalam sila kelima dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sebagai penghayatan sila kedua dari Pancasila.